ternyata membuat tempe nggak sesederhana harga yang dibeli konsumen. Maaf, saya bukan ingin protes, tapi itu yang terjadi. Ya. Konsumen kan maunya tempe itu murah. Iya. Karena Sampai memang atribusinya seperti ya itu. Makanya itu. tadi itu kan saya jangan jadi bangsa tempe katanya kita dengan atribusinya negatif banget gitu. Saya coba ya Pak Agus. Monggo. Jadi ini Plain dulu. oke, Ya, plain plain dulu. dulu. Ya. Jadi teman Seperti rasa, ini tempe yang benar-benar fresh. Tadi kita buka ini ya, tempe kacang merah. Ini apa namanya dalam kemasan aslinya. Ini tadi kita buka, kita unboxing gitu ya. Jadi ini belum dimasak, belum dikukus. Ini dia matang karena fermentasi gitu. Tadi saya tanya Pak Agus, emang benar bisa dimakan Pak Agus? Nah, emangnya kalau makan tape gimana gitu kan? Kan bisa juga. Tape itu produk fermentasi, kan bisa dimakan langsung atau peyem gitu ya. ya, betul. Bisa dimakan langsung, mau digoreng silakan, mau dibakar silakan. Ya. Nah, itu kurang lebih. Ini saya coba ya. Belum dicocol sambal. Ya, sebenarnya mirip tempe kalau direbus. Gitu ya. Ya, artinya sudah rasanya ya, dari sisi rasa, rasanya seperti tempe kalau direbus itu. Sebetulnya sebelum peragian kan direbus dulu. Iya, Karena untuk betul. istilahnya sterilisasi sebelum Ya. bakteri ragi Mm-mm. jamur tempe itu diaplikasikan. Mm-mm. Menarik juga sih. Enak maksudnya enak. Saya pernah lihat ada satu konten eh, apa namanya seorang influencer kesehatan Jim, dia makan tempe yang kalau kita awam bilangnya tempe mentah gitu ya, Ya, walau ya, ya. kan ternyata kenyataannya bukan mentah, beneran mentah gitu kan, udah diproses tadi. Dia makan juga gitu. Dan ternyata memang ini tadi Pak Agus sudah jelaskan ini mengandung lisin yang baik untuk membentuk massa otot. Ya. Betul ya Pak ya? Yang tentunya ketika dalam bentuk yang seperti ini mungkin lebih efektif Ya. daripada digoreng untuk dalam Ya. dalam perspektif itu ya mau dipakai Ya. nutrisinya. Gitu. Nah sekarang saya mau cocol sama Sambal. sambal terasi vegan. Ini tingkat kepedasannya apa nih bagus? Agak Pedas. Oh. soalnya kemarin terus terang di warung yang bawang merah habis. Cabai merah keriting. Jadi yang Rawit. dominan rawit gitu. Ini Tapi nggak sepedes itu kok. Oke, baik. Bismillah. Luar biasa rasanya. Saya nggak bisa bedain sebenarnya. Iya, Maksudnya, iya, iya. maksudnya kalau nggak dikasih tahu bahwa ini terasinya vegan gitu. Saya sebetulnya tadi itu dulu apa nggak boleh ngomong Nggak boleh dulu ngomong kok. ya. Jadi ada namanya blind test Blind tes test, blind tes test. buta. Ya, Mm-mm. pernah diajak Pak William Mm-mm. tempe saya dengan tempe pasar gitu. Mm-mm. Hanya dikasih 1 sama 2. Terus digoreng A sama B gitu. Di kedutaan Prancis Pak William ngajak teman di Jogja juga yang bikin keju. Udah Oh pernah iya, Pak keju lokal. Jamie Masarat. Iya. Mm-mm. Jadi memang ternyata kita itu bisa gitu memproduksi sendiri, mau keju, mau Bisa, bisa. sangat. Keragaman hayati kita sangat memungkinkan untuk itu gitu ya. Kalau boleh saya nambahin, kenapa saya ada herbal? Indonesia kan kaya dengan empon-empon. Makanya ada kenal jamu gendong itu ya. Sampai sekarang belum selesai itu. Artinya masih eksis ya. Ya. Nah, di sini aku pakai tempe kencur, tempe kunyit, kayu manis. Itu bagian dari kekayaan Indonesia tadi. Ini tempe kencur. Gitu loh. Terus kacang-kacangan. Sama. Dari awal saya mengedukasi ya masyarakat lah gitu.
tempe itu tidak harus identik dengan kedelai. Mm-mm. Kita kaya plasma nutpa kok. Kenapa Ya. harus tergantung di kedelai? Ya. Bisa dengan yang lain. Itu. Ya. Ya. Eh, kalau di sini saya melihat ada juga spirulina, Ya. ya. Dan ternyata di beberapa episode sebelumnya kita ada tamu Pak Ted Samuel. Eh, betul ya Pak Ted Samuel ya untuk spirulina itu. Saya pernah cium tuh bau spirulina aslinya. Kan memang amis gitu ya, fishy gitu Ya. karena dia dari laut. Tapi di sini hilang gitu ya, bau amisnya itu hilang. Betul. Boleh dibuka? Dinetralkan. Boleh dibuka? Boleh. Dinetralkan Ini. oleh proses Fermentasi. fermentasinya ternyata. Kita coba buka. Ups. Nah. Ini teman rasa tempe spirulina. Nah. Ini ada bintik-bintik biru spirulinanya. masih ada. Ya. Ini spirulinanya. Nggak ada bau amisnya atau bau visi dari ganggang spirulinanya. Tapi bau tempe Bau tempe. seperti apa adanya. Boleh dicipi juga ini ya? Boleh. Boleh. Saya mau incipin, saya langsung Ya, tek boleh. aja deh. Ya. Oke. Kalau biasakan plain dulu. Baru nanti pakai sambal. Seperti tempe juga kan? Iya, seperti tempe normal, Ya. apa adanya tempe. Jadi dia nggak asin, nggak amis. Ya. Jadi kalau kita bicara spirulina, itu kan makanan superfood ya. Superfood ketemu Jadi superfood. ya, ketika jadi tempe double. Double super. Ya. Luar biasa. Ini buat yang lagi nge-gym. Tapi sayang gini, Pak Cak Tom ya. Jadi saya sering kolaborasi dengan Fakultas Teknobiologi Atmajaya Jakarta. Dulu sebelum pandemi itu kalau ada workshop, ada macam-macam fokus group discussion diundang. Terus waktu corona juga pernah diajak Zoom gitu ya. Coba lewat ini aku boleh nggak memberikan pesan ke pemerintah terutama? Oh, sangat boleh. Dukung. Atmajaya Fakultas FTB itu ingin memiliki laboratorium yang skala nasional tentang tempe. Ya. Karena pingin seperti di Korea, itu ada Institute of Kimchi. Nah, kenapa Indonesia belum ada tentang tempe? Sehingga saya nggak bisa cerita, ini tempe bagus loh karena pakai kacang tanah. Tapi saya hanya bisa misah-misah kacang tanah itu manfaatnya seperti apa. Terus jadi tempe seperti apa saya nggak bisa bilang. Karena juga nggak ada lab testnya. Siapa yang itu? Jadi mohon ini mungkin lewat podcast ini. Ya, mungkin bisa disampaikan langsung lewat kamera ini. Nah, pesannya disampaikan ke. Ya, saya nggak tahu siapa yang berwenang untuk mendukung Universitas Atmajaya Fakultas Teknologi Biologi Jakarta yang sekarang sudah ada, boleh dicek di kampus 3 di Serpong. Itu sudah ada cikal bakalnya yang ke depan tuh ingin menjadikan lab skala nasional. Gitu. Jadi tempe nanti bisa di lab. Tempe dari Jakarta, tempe dari Jogja, Semarang, itu kelebihan kekurangannya apa? Artinya, bisa di mapping gitu. Artinya ada dasar yang saintifik lah. Benar. Gitu ya, yang ilmiah gitu ya. Betul. Yang dan juga sekaligus sistematis, terstruktur gitu. Kalau memang kita ingin
menjadikan tempe ini adalah salah satu signature dish atau bahan makanan signature yang memang sangat khas Indonesia. Benar. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Agus, kalau Korea punya kimchi dan kemudian serius mengembangkan kimchinya, kenapa tidak? Kita serius juga mengembangkan tempe dan segala varian yang bisa dikembangkan dari tempe, dari kekayaan biodiversitas kita ini. Ya, ini contohnya sudah dibuat oleh Pak Agus secara otodidak gitu ya, trial and error gitu ya, dan ternyata juga kemudian mampu menghasilkan macam-macam ini. Ada tempe kencur, mungkin juga akan ada tempe dengan rempah-rempah yang lain ya, bukan hal yang tidak mungkin gitu. Yang penting atau kuncinya adalah kita serius untuk melakukan inovasi tadi itu. Nah, Pak Agus, kembali ke bisnisnya nih Pak Agus, ke bisnis dari Agus Tempe ini. Itu brand dari Pak Agus nih, Agus Tempe. Dari sekian banyak varian, ya, mana yang paling disukai konsumen? Masih yang original. Masih yang original. Oke, artinya memang kita perlu mengedukasi, betul, ya, perlu mengedukasi konsumen bahwa tempe itu ternyata banyak variannya, dan kemudian saya yakin juga olahannya juga akan sangat bervariasi. Dan nah ini penting nih, saya mau tanya juga nih soal harga, ya kan? Karena kan sekali lagi tempe masih kita persepsikan sebagai bukan superfood, walaupun secara kandungan kita selalu mengatakan ini superfood. Ya, tapi secara value apresiasi kita terhadap tempe masih ya udahlah kan tempe gitu ya. Kalau soal harga gimana nih Pak Agus, dari apa yang Bapak inovasikan ini dibandingkan tempe biasa, regular tempe? Ya, tempe saya agak tiga kali lipat harganya. 2 sampai 3 kali lipat tempe pasar. Tapi kan itu masing-masing ya punya market masing-masing ya. Saya nggak mau itu. Tapi ya alhamdulillah sebelum corona sampai sekarang saya masih establish ya, meskipun omset berkurang ya. Dan harga juga saya ingin bertahan, tidak tiap ada gejolak naik, BBM naik, ikut naik. Peka sekali memang. Karena saya nggak mau seperti itu. Tapi ketika saya mematok satu harga tertentu, itu bisa bertahan 4 tahun lebih, gitu. Makanya ketika saya ini kedelai impor juga naik, kedelai lokal terimbas juga, makanya saya ada keberuntungan aja diundang ke Jogja dampingin warga untuk dampingin mengembangkan kedelai. Jadi saya masih bisa tertutup kedelai dari langsung petani gitu. Ya, ya memang kalau bicara tentang tempe itu saya sepakat dengan Pak Agus bahwa ada hal-hal lain dari hulu ya, sejak dari hulunya yang memang memerlukan perhatian kita semua ya. Kalau saya mungkin ingin mengatakan bahwa nasib tempe kita ke depan itu adalah bagaimana kita memperlakukan kedaulatan pangan kita ya, bagian dari ekosistem kedaulatan pangan kita gitu. Sehingga bagaimana caranya supaya tempe yang khas Indonesia ini juga kemudian tidak tergantung dari pasokan bahan baku impor gitu ya. Masa lokal kontennya dikit banget, cuman air sama ragi. Ini kan kalau masuk ke LKPP jadinya nggak memenuhi TKDN karena kedelainya masih impor ya Bagus ya, cuman air sama raginya. Nah, ini nggak masuk LKPP, TKDN-nya di bawah 30%. Maaf ya. Ya, tapi ya itulah kenyataannya yang tentunya saya juga berharap ini bisa membangun awareness kita semua, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi memang ke depan ini membutuhkan perhatian kita. Oke Pak Agus, di bagian akhir ini Pak, saya
memberikan kesempatan Pak Agus untuk disampaikan kepada teman rasa dimanapun berada, apa harapan Pak Agus ke depan, mau saran kepada siapapun, kepada pemerintah boleh, dan juga yang terakhir nanti boleh dipromosikan nih Pak. Nah, boleh dipromosikan supaya teman rasa lebih tahu tentang apa value. Jadi kan ono rego ono rupo kan gitu Pak. Betul. Nah, kalaupun harus tadi Pak Agus sampaikan kita konsumen membayar 2 atau 3 kali lipat lebih mahal, tetapi apa sebenarnya value-nya sehingga layak untuk dibeli mahal gitu. Saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, konsumen itu tidak membeli produk. Konsumen membeli value dari produk kita. Makanya hari ini narasi tentang nilai atau value yang terkandung di dalam produk kita itu penting. Gitu kan. Air mineral atau air minum dalam kemasan itu harganya bisa murah, bisa mahal, tergantung di mana kita belinya, di mana tempatnya, kita naruhnya di mana, dan bagaimana cara kita menikmatinya, di mana kita menikmatinya. Nah, demikian juga tempe, tidak sembarang tempe tentunya, tidak semua tempe. tidak semua tempe itu sama gitu ya. Ada nilai yang berbeda-beda. Nah, silakan Pak Agus. Baik. Ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin kalau untuk pemerintah mohon ditingkatkan aja program Pajalinya. Saya masih ikut aktif mengembangkan kedelai lokal di Gunung Kidul. Bagaimana itu bisa ditingkatkan lagi, terutama pada pendampingan dan penyerapan. Itu pertama. Kedua, mohon dukungan juga. Saya tidak atas nama Atmajaya, tapi saya atas nama tempe. Karena saya sangat cinta banget dengan tempe, dan saya mengapresiasi kampus Atmajaya yang ingin membangun keinginan mendirikan laboratorium tempe. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat, bagaimana kita lebih cerdas dalam memilih produk yang sehat. Itu pertimbangannya bukan enak nggak enak, bukan mahal murah, tapi sehat atau tidak. Jadi biasakan memilih makanan apapun yang berbasis sehat atau tidak, supaya kita mendapatkan kesehatan yang bagus, karena konon sehat itu lebih dari segalanya dalam kehidupan ini. Itu aja. Makasih kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Yang terakhir tadi juga menginspirasi, tercetus ide Pak, bahwa ini pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya kan? Tempe dengan segala inovasinya bagian dari ekonomi kreatif. Kuliner. Ya. Tapi ternyata menurut saya juga ini tadi bisa juga jadi salah satu atraksi untuk pariwisata berbasis tempe. Bisa banget. Ya kan? Ada experiencing cara membuat tempenya. Saya di Gunung Kidul tuh, saya punya saya tinggali. Terus saya ada kere. Kere itu tirai anyaman yang dari bambu itu. Orientasi saya dulu ke sana. Jadi tempat wisata untuk membuat tempe. Jadi tempe village. Tempe village, ya. Gitu. Desa wisata tempe. Ya, boleh dikatakan pengennya. Tapi kan terbentur corona, omset saya menurun. Saya kan bukan tidak dapat dana dari manapun, pribadi aja. Itu tadi, biar miskin asal sombong. Ya, siapa tahu lewat ini ada yang mau kan. Iya, betul. Ya, Cak Tom mungkin bisa rekomen siapa gitu. Jadi memang kita ingin acara kita ini menginspirasi siapa saja untuk kemudian berinovasi dengan ide-ide barunya. Baik, teman rasa, tidak terasa setengah jam saya ngobrol sangat fruitful. Di sini daging katanya anak-anak gitu ya, dengan Pak Agus Tempe.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Cak Tom. Kita jumpa lagi di episode Aku Rasa berikutnya. Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia. Sampai jumpa.